Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, ya Bapa, jadikan hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Dan biar firman yang disampaikan adalah sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus sangat bekerja mengubah setiap hati hamba-hamba-Mu sehingga kami semuanya pulang dari tempat ini bukan dengan tangan yang hampa, melainkan penuh dengan firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami ingin mendengarkan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya kenalkan diri saya sedikit aja. Nama saya sudah tahu, Rizky Santoso. Saya anak saya juga. Perempuan satu di Australia, udah punya anak dua, laki perempuan, yang kedua di Jakarta di Cita Garden, anaknya satu, yang ketiga lahir di Gading Serpong. Sudah menikah tapi belum pengen punya anak katanya, masih mau pacaran terus. Dan ini istri saya hanya satu ini Bu, ketemunya ternyata dia orang Tegal dan nggak tahu. Sampai di Tegal pusing ya Bu, maning-maning Cikaya kuat ya. Beli mancing-mancing di anjing nggak masuk-masuk, tapi anjing gitu. Ya baik, jadi untuk mempersingkat waktu, malam ini saya akan membawakan firman dengan judul For the Glory of God, untuk kemuliaan Allah. Itu diambilkan dari Yohanes 11. Ya, kalau ada yang bawa bisa Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan. Ya, bagus ya. Oke, pertama ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sudah, kata-kata engkau kasihi sakit. Apakah kita nggak dikasih Tuhan? Kita memang dikasih. Tapi kenapa banyak masalah yang kita hadapi? Bukan berarti kalau dikasih Tuhan tuh hidup kita enak, lancar, ya. Bahkan kalau Tuhan mengasihi itu, kita harus menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, diproses untuk naik level, saudara ya. Jadi kalau saat ini ada yang mengalami masalah, jangan bertanya, Tuhan, apa engkau nggak ngasih aku Tuhan? Kok aku banyak masalah? Ya, justru karena banyak masalah itu, Tuhan mengajar kita. Apa kata firman? Ia mengajar orang yang dikasihinya. Ya, jadi kalau diajar tuh bukan berarti wah kok Tuhan jahat. Seperti juga orang tua kalau anaknya itu nggak mau belajar, nakal diajar kan. Kalau saya dulu dipukuli, kalau sekarang ini nggak musim ya orang tua. Ngomong-ngomong ke saya dulu dipukul. Ya. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi ada tujuan Tuhan dalam segala masalah-masalah kita. Itu adalah supaya nanti kalau sudah selesai, oh ternyata kok begini, kita memuliakan Tuhan, berterima kasih, ternyata kita diberikan jalan keluar yang kita tidak pernah menyangka. Ya. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah ini pentingnya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Tuhan Yesus malah sengaja. Sudah diberitahu sakit, nggak segera ke sana, malah sengaja. Demikian juga Tuhan memproses kita itu sengaja. Kita diproses 14 tahun. Kok 14? 24 tahun Bapak Ibu. Ya, 24. Sampai sekarang masih belum itu selesai ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus ditanya kan muridnya itu kan, kok
kok berani ke sana gitu ya. Tapi kan Yesus berkata, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak mengantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat 9 dan 10. Jadi ini adalah suatu sinyal kalau kita berjalan di terang hari, atau itu terang dunia adalah Tuhan Yesus. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan terantuk. Ya, kalau terantuk, Tuhan berjanji apa? Menopangkan kita sehingga kita tidak akan tergeletak. Ya. Nah, kalau jalan malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak ada di dalam diri kita. Makanya kita jalan terantuk-antuk, kesandung-sandung kalau orang Jawa bilang ya. Demikianlah perkataannya ayat 11. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu padanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Sudah. Seringkali kita ini, pendapat kita ini tidak sama dengan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan bilang tidur, lu mati kok tidur. Ya. Jadi seringkali kita ini seperti mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Kok lain pikiran kita manusia, tapi Tuhan kok kehendaknya lain. Ya. Dan akhirnya Yesus berkata bahwa terus terang Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang dia malah tidak hadir. Syukur supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Di perikop ini kata-kata percaya ada 5. Kalau satu kata diulang 2 kali aja sudah penting. Ini 5 kali sudah aja. Nanti bisa diurutkan ya. Jadi memang kenapa Tuhan kok nggak selesai-selesai? Itu Tuhan tuh sengaja, ya, sengaja nggak mau cepet-cepet selesai supaya apa? Kita diproses lebih matang. Seperti emas dan perak itu. Perak itu dibakar 7 kali supaya murni, dan emas dibakar pada temperatur 1200 supaya murni. Dan ketika dibakar itu kan banyak kerak-keraknya. Penjaganya itu membersihkan kerak-kerak itu. Nah, penjaga pemurnian hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dia akan membersihkan kerak-kerak dosa kedagingan kita, kehidupan hedonis kita, dan cairan itu murni jika wajah pembakarnya sudah tampak dalam cairan itu. Jadi kita ini murni kalau Yesus, hidup kita sudah seperti Yesus. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita menjadi benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup dalam Tuhan adalah menjadi pelaku firman. Nah, ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara-saudara, kepercayaan tradisi Yahudi, kalau orang itu mati 3 hari, maka rohnya masih ada di dunia. Tapi ketika sudah 4 hari, maka rohnya sudah meninggalkan dunia. Dan kalau 3 hari yang dapat membangkitkan adalah seorang nabi. Sedangkan kalau 4 hari itu adalah Mesias. Ya, nanti kan juga diakui oleh Marta. Ya, jadi nomor ayat 19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi semua manusia sudah tahu, sudah pasti bahwa itu Lazarus sudah mati. Ya. Nah, kemudian Maria diberitahu kalau Yesus datang. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, ayat 21, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, ini tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
Di sini seolah-olah Marta bilang kalau Tuhan di sini pasti nggak mati, ya, karena dia tahu Tuhan Yesus mencelihkan mata orang buta, ya, orang lumpuh berjalan, orang bisu bisa berbicara dan sebagainya. Jadi pikir dia kalau Tuhan Yesus ada, dia nggak mati. Padahal Tuhan Yesus memang sengaja nggak datang untuk menyatakan kemuliaan Allah dan dia sendiri. Ya. Tapi Marta masih bagus. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta padanya. Ini adalah satu kata-kata iman. Ya. Tapi aku percaya Tuhan bahwa engkau kalau minta apapun kepada Allah maka akan diberikan. Dengan kata lain, pasti bisa membagikan Lazarus. Ya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 23. Maka kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, ini lagi-lagi salah paham lagi. Bangkitnya pada akhir zaman, atau mungkin kalau sekarang ini kalau Tuhan Yesus turun di awan-awan, maka yang bangkit pertama adalah orang kudus, kemudian raja adalah orang yang masih hidup langsung di atas. Ya. Nah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kata di tengah, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya apa? Kita hidup ini mengikuti Yesus itu bukan untuk hal-hal duniawi, ya, bukan supaya kaya, jabatan, nama terkenal, walaupun itu memang ada gunanya. Tapi kita diciptakan adalah untuk hal-hal kekekalan, yaitu hidup kekal di surga. Itu tujuan kita yang utama. Ya, makanya itu kalau ada yang mempunyai paham kemakmuran, saya juga kurang setuju. Ya, pernah saya khotbah di satu gereja penganut paham kemakmuran. Saya bilang, kenapa sih kok ikut Yesus harus kaya, cari kekayaan? Saya bilang, kamu ke Gunung Kawi aja, pasti kaya, nggak usah kolektor, nggak usah hidup baik. Habis itu saya nggak pernah disuruh khotbah di situ lagi. Tapi nggak apa-apa, saya akan memberitakan kebenaran supaya kasihan mereka ini. Mereka ini sepertinya kena ditipu, ya, karena ikut Yesus kok maunya kaya. Ya. Nah, sahabat Marta, ayat 27, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Marta mengakui ini bahwa Yesus itu Mesias, bukan sembarang orang. Ya, kemudian di ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama yang dikatakan oleh Marta, dia katakan juga, kalau ada Tuhan nggak mungkin mati. Inilah pikiran manusia, tidak seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti kata Yesaya 59 kalau saya, bahwa jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi langit dari bumi, sejauh itulah jalanku dari jalanmu. Jadi kita dalam hidup ini, kalau kita bisa berserah seluruhnya pada Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Ya. Tapi kalau kita mau kita sendiri, maka kita akan pusing, saudara. 25 tahun saya nggak bekerja, nggak ada income, tapi Tuhan tetap pelihara saya. Ini suatu kesaksian saya. Semua nggak percaya, saya memang dulu punya duit lah. Ya. Saya keliling dunia 26 negara. Pikir deposito saya banyak. Saya sudah nggak punya deposito, sudah habis 25 tahun. Utang saya malah banyak karena masalah anak sampai 25 tahun. Ya. Nah, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Yesus mempunyai
suatu rasa passion atau belas kasihan ya. Itu pun harus kita miliki. Kalau melihat orang yang miskin, orang yang perlu pertolongan, kita jangan segan-segan menolong mereka. Walaupun mungkin kita nggak menolong dalam bentuk material, tapi perhatian, waktu, ya, menghibur mereka itu adalah satu pekerjaan yang mulia, yang disuruh oleh Tuhan. Ya, bahwa kita juga harus prihatin. Jadi menangislah di tempat orang yang berduka cita, tertawalah bersama orang yang bersuka cita. Ya. Nah, kemudian kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, ini banyak saudara seberang kita ini, sepupu kita sering meragukan Tuhan Yesus. Kalau sering melihat di YouTube apologit itu bersama Agatha segala itu ya, dari Merong, wah itu bagus sekali cara dia menjelaskan ya, dan banyak yang bertobat karena itu ya. Kemudian ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Angkat batu itu. Tuhan itu ingin kita tidak hanya berdoa, tapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Seperti firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28 ya, kalau bisa ya. Iya, betul ya. Jadi apa yang Tuhan katakan dalam firman itu? Sekarang aku baru sekarang kita tahu, dulunya nggak tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja, artinya apa? Bukan Allah bekerja sendiri, tapi kita juga harus ikut berpartisipasi. Ya, kita juga harus ikut berusaha. Misalnya dalam menantikan kehendak Tuhan terjadi, kita harus tekun. Ya, harus tekun berdoa, tekun menantikan janji Tuhan. Ya, seperti ada pendeta Yohan itu 25 tahun dia bilang dulunya miskin sekali, kalau bilang miskin sampai miskin. Orang kaya, ayahnya penjudi, setiap malam 1 mobil habis. Dan akhirnya rumahnya dijual juga sampai dia tinggal di rumah pembantunya. Itu selama 25 tahun dia berdoa dari jam 12 malam sampai jam 4 ketika azan dia berhenti. 25 tahun sudah. Dan dia pertama dia bilang, saya itu ngontrak rumah 2x2. 2x2 yaitu rumah tempat makan, ya, tempat tidur. Tapi sekarang dia diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Dan apalagi pilih lantang. Ya, pilih lantang. Jadi 2 hal ini yang saya pelajari. Billy Lantang berkata, bersyukurlah selalu. Ya, dia itu sudah kena kanker darah akut. Dokternya sampai nangis, sudah 3 bulan lagi umur kamu. Tapi ternyata dia imannya begitu kuat. Bahkan kemonya itu 24 jam. Dan kalau kemonya itu kena tangan atau daging lubang terbakar, ya, kemo 24 jam artinya sembuh. Kuncinya apa? Bersyukur. Bersyukur seperti apa? Paulus dan Silas, dia di penjara, dia tidak nangis tapi memuji Tuhan, sehingga akhirnya gempa dan gelembungnya lepas, pintu terbuka. Ya. Jadi kalau memuji Tuhan, bersyukur itu adalah suatu kemenangan. Sedangkan kalau kita berdoa itu adalah peperangan. Ya, musuh kita kan penguasa udara segala macam itu. Jadi kondisi apapun yang saudara alami, bersyukurlah selalu. Dan dengan bersyukur itu kita tidak merasakan adanya suatu penderitaan. Yaitu kalau orang bersyukur kan, seperti ada tadi nyanyi Bapak yang baik segala macam itu kan bersyukur. Dengan menyanyi maka semua masalah kita itu kan kita lupakan. Ya. Kemudian ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, kata percaya. Kalau kita percaya, maka akan melihat kemuliaan Allah, yaitu masalah-masalah kita akan bisa
Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah ini seringkali saudara sepupu kita itu kan bukan Tuhan, karena itu diutus, ya. Dan memang susah. Jadi kalau cukup panjang penjelasannya, mungkin kalau mau di rumah Agatha itu sering kali ya, pertanyaan mereka adalah Allah Tritunggal, Tuhan Yesus bukan Tuhan, ya, karena dia kalau bilang disembah, dan kemudian juga saya ini utusan. Orang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah dia pergi. Satu pertanyaan, saudara, apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi masalah? Apakah kita masih tetap taat dan setia kepada Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan seperti bangsa Israel komplain selalu? Ya, ada satu kisah nyata, saudara kalau tahu lagu It Is Well With My Soul, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tenanglah Jiwaku, itu dikarang oleh Horatius Spafford. Itu seorang lawyer yang kaya terkenal di, kalau nggak New York, Texas. Dia seorang panatua di gereja Presbyterian. Presbyterian itu adalah Katolik dan GKI, ya. Dan dia juga banyak melakukan pelayanan. Kemudian dia ingin berbisnis real estate, pindah ke Chicago. Nah di situ ternyata anaknya yang tunggal, laki-laki, dalam usia 12 tahun meninggal karena demam, mungkin demam berdarah. Dan setelah itu terjadi kebakaran besar di Chicago yang terkenal dengan The Great Chicago Fire, di mana ada 250 orang menjadi korban, dan real estate-nya juga hangus terbakar. Tapi di tengah-tengah kesulitannya dia masih menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemudian istrinya frustasi, dan waktu itu dia menjanjikan, ayo ikut Dwight Moody, itu adalah penginjil terkenal, tahun 1870 ke London. Nah, waktu itu belum ada pesawat, jadi naik kapal. Dan di tengah ketika sudah mau berangkat, Horatio mempunyai pekerjaan yang nggak dapat ditinggal, sehingga istri dan keempat putrinya pergi belayar sendiri. Dan di tengah jalan, kapal itu ditabrak oleh kapal besi dari Inggris, sehingga keempat putrinya meninggal semua, umur 9, 7, 4 dan 18 bulan meninggal semua. Hanya istrinya yang selamat, dan dia mengirim telegram ke Horatio, saved alone, hanya diselamatkan hanya dia sendiri. Betapa hancurnya Horatio, semua hartanya habis, anaknya habis, hanya tinggal dia dengan istrinya. Kemudian dia menyusul ke Inggris, dan di tengah jalan nakodanya mengatakan, inilah di sini tempat ini kapal yang ditumpangi anak-anakmu ditabrak oleh kapal besi. Dia tidak dapat tidur seharian, dan dia mengarang sebuah lagu, It Is Well With My Soul. Liriknya yang pertama, when peace like a river attendeth my way. Ketika damai seperti sungai yang tenang, ya, hadir dalam jalan hidupku. And when sorrows like a billows roll. Jadi ketika kesusahan atau sengsaraan itu seperti gulungan-gulungan ombak di laut. Whatever my lot, apapun juga nasibku, God has taught me to say, Tuhan telah mengajarku untuk berkata, it is well with my soul, tenanglah jiwaku. Ya, kemudian itu adalah suatu kata-kata iman yang luar biasa. Ya. Bayangkan Ayub itu dicobai, hartanya dibelikan 2 kali, diberi anak putri 4 cantik-cantik, ini habis semuanya. Kemudian dia ke Israel, dan bersama istrinya dia membentuk suatu koloni Amerika, dan dia banyak memenangkan jiwa-jiwa orang Yahudi dan Muslim. Kalau saudara di Yerusalem itu, di pintu gerbang timur, di bawahnya temboknya itu kuburan orang Islam semua.
orang Israel malah jauh. Orang Islamnya di situ juga percaya kalau Tuhan nanti kan datangnya di tembok timur itu, mereka juga akan dibangkitkan. Dan akhirnya Horatio dikaruniai satu putri dan meninggal di sana. Inilah saudara-saudara suatu contoh demikian taat dan setianya. Semuanya habis, hartanya habis, padahal dulunya dia kaya, terkenal, anaknya habis, tapi dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara dan saya juga akan tetap taat dan setia kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita ini? Amin. Ya. Mari kita menyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Bacanya. Ya. Tinggi Pak. Tinggi. Segini aja. Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang singkat ini ya Tuhan telah membuka mata hati kami ya Tuhan, bahwa sekali Yesus adalah tetap selamanya Yesus Tuhan. Dalam masalah-masalah kami Kau punya rencana sendiri, yaitu untuk memurnikan kami, untuk meningkatkan level iman kami ya Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, mulai hari ini kami tidak akan takut dengan masalah-masalah. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut karena kami tahu tangan-Mu yang menopang kami ya Tuhan, sehingga kami tidak akan jatuh. Tuhan, Kau berkati Kersel ini ya Tuhan, biarlah terus berkembang dan iman kami semuanya menjadi lebih naik, lebih baik lagi, lebih kuat lagi ya Tuhan, karena setiap firman-Mu akan tersimpan dalam hati kami, dan pulang dari tempat ini kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati juga ya Tuhan yang ibu yang memiliki rumah ini yang pakai untuk Karsel, supaya Tuhan berkati dengan kelimpahan Tuhan. Hanya Kau saja yang bisa memberikan itu semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.